Pers Mahasiswa. Halo Sobat Pers, saya Naswa Syafa Kamila, jurnalis LPM Gema Surya, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya kedatangan 3 tamu nih, mahasiswa baru tahun ini habis mengikuti Mataka dan sekarang mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Baiklah, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Di kanan saya ada Aji. Halo Aji. Halo Kak Naswa. Nah, di kiri saya ada Mutiara dan Mahya. Halo Kak Naswa. Nah, di sini kita akan berbincang santai ya, ngobrol santai, ngobrol ringan. Jadi saya akan ngasih pertanyaan kepada kalian. Jadi jangan terbawa terburu-buru. Karena ini adalah bincang ringan mengenai pesan-pesan menjadi mahasiswa baru selama kalian mengikuti Mataka hingga sekarang mengikuti kegiatan belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Saya akan memberikan pertanyaan seputar kampus juga nih, peralihan dari SMA dan ke bangku kuliah itu bagaimana. Nanti saya bertanya, kalian ganti-gantian ya jawabnya, mulai dari Aji, kemudian Mutiara, baru Mahya. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Untuk Aji nih ya, untuk terus semuanya tapi ganti-gantian ya. Aji, nih kan kalian sebelum kuliah kan Aji dan Mahya dan Mutiara kan SMA nih terlebih dahulu ya. Terus ada nggak pengalaman yang berkesan selama SMA, baik itu dari organisasi atau pengalaman lainnya yang kalian ikuti di SMA? Mulai dari Aji dulu ya. Iya Kak. Kalau semasa SMA pernah ikut lomba gitu. Wow, lomba apa nih? Ya, seperti FFS-UAM. Dalam bidang apa? Bidang musik. Aji bisa main musik juga. Alhamdulillah bisa. Musik apa Ji? Seperti gitar, keyboard, nyanyi. Oh, Ya. juara nggak? Alhamdulillah pernah juara. Juara berapa? Juara 1 pernah, juara 2, juara 3. Waduh, keren banget ya. Iya Kak. Ya, Mutiara? Untuk saya sendiri sih Kak, banyak pengalaman yang saya dapat di SMA. Salah satunya yaitu pernah mengikuti kegiatan LKS, yaitu latihan kepemimpinan siswa. Terus pernah ngikutin kegiatan organisasi forum anak. Banyak pelajaran banget dari kegiatan hal tersebut. Yang paling berkesan yang mana? Yang paling berkesan dari LKS sih Kak, karena di situ kayak dilatih gimana kita jadi pemimpin, bukan hanya sekedar memerintah, tapi juga kita bekerja sama sesama tim. Oh. Kalau Mahya sendiri mungkin ada? Kalau saya alhamdulillah ada Kak, karena saya kan dari alumni pondok pesantren nih. Saya duduk di MA, kalau kalian kan SMA. Iya. Kalau pengalaman saya tuh di organisasi dari asrama itu adalah OSAI namanya. Saya juga bagian keamanan. Di situ saya dipimpin sebagai mendidik orang itu gimana caranya menyuruh anak didik itu supaya disiplin. Kalau di Madrasah Aliyah itu organisasi kami disebut OP3AI. Kalau biasanya kalau SMA itu kayak MOS gitu ya, kayak OSIS gitu. Ya, kalau kami di situ OP3AI. Kalau pengalaman saya pernah mengikuti lomba puspeda dari bidang olahraga atletik. Waduh, lari. Ya, Juara. alhamdulillah Kak juara. Ya weh, keren-keren nih pengalamannya nih. Nah, kalian kan ada nggak setelah mengetahui pengalaman kalian ya, menekuni satu bidang itu ada nggak? Mulai dari Maya mungkin? Ada, kalau bidang itu saya suka juga di bidang atletik, lari, sama bidang kaligrafi. Waduh, keren banget ini prestasinya loh. Mutiara mungkin ada? Untuk saya sendiri sih Kak, berbeda dari organisasi saya ikuti, yang saya tekuni malah ilmu bela diri. Waduh, gak apa-apa lah ya. Jadi perempuan kuat. Ya. Nah, ilmu dari bela dirinya itu yang lebih spesifik apa? Karate sih. Waduh, sabuk apa nih? Kemarin baru selesai sampai sabuk biru. Wow, tepuk tangan dulu dong, sabuk biru. Untuk Aji apa Ji? Kalau untuk Edi sendiri Iya. di bidang seni sama sepak bola. Waduh, sepak bola megang apa? Striker atau? Biasanya di tengah itu. Waduh.
Kalau musik tadi udah dijelasin ya, tadi Ya. ya, udah keyboard, udah gitar, udah Nyanyi. nyanyi juga. Aji nih borong kayaknya nih. Nah, kalian ada nggak akhir-akhir masa SMA itu dilema mau masuk di mana nih, mau ngelanjutin kuliah di mana nih maksudnya. Nah, akhirnya kalian ada stuck di satu titik di mana kalian memilih Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu mengapa dan kenapa? Ada alasan yang mungkin random atau mungkin yang lebih spesifik nggak terkait masalah itu? Mulai dari Mutiara dulu mungkin. Untuk saya sendiri sih Kak, memang dari tujuan awal memang sudah memilih Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, dan kebetulan juga dapat saran dari kakak menyarankan di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, dan alhamdulillahnya di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung sendiri saya mendapatkan wadah untuk menerapkan minat dan bakat saya yang ingin menjadi seorang guru gitu. Waduh, ini cita-citanya udah lama jadi guru nih. Ya betul. Kalau boleh tahu, Mutiara ini prodi mana? Dari prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke. Sekarang giliran Aji, gimana Ji? Kalau Aji sendiri, Gimana nih? oh jadi ya lupa. Itunya masuk ke sini nih alasannya kenapa? Alasannya sih pertama tuh Aji searching Google nih Kak, cari-cari kampus yang Aji kan ini hobi bermain komputer nih, Oh iya. browsing lihat kampus yang di Bangka Makanya Belitung. Aji milih Ilkom ya, karena Ya, Aji suka juga ya, kan. suka berkomputer dari SD, udah hobi main komputer itu Kak. Jadi taunya dari internet, kemudian search, kemudian mendalami informasi lagi, Ya. buka web mungkin, web umum. Dan juga ini Aji punya temen nih. Oh, punya teman, Iya. cutting ya, kakak Nah, dia kakak tingkatnya ya. tingkat banyak. Aji nih menanya ini sama kating Aji nih. Ini gimana menurut ini masuk Muhammadiyah nih katanya. Seru. Dosennya juga enak-enak. Fasilitasnya baik. Jadi Aji fix sih memilih Muhammadiyah. Waduh, akhirnya stuck di sini sampai Iya. sekarang ya, dan menjadi king mata loh teman-teman pers. Selanjutnya Maya nih, apa Maya? Kalau saya Kak memang minat di sini kan, apalagi saya ada juga saudara sekolah di sini. Oh saudara, Iya. semester berapa? Udah semester 5. Oh udah tingkat akhir ya, mau Udah. skripsi. Nah, jadi saudara itu bilang ke orang tua, kata dia masukin saja saya di sini. Saya kan juga suka di bidang olahraga. Kan ada jurusannya juga. Kan di Bangka Belitung ini cuma ada jurusan olahraga cuma di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Jadi saya di sini daftarnya dari dari bidang itu beasiswa dinas pendidikan. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Bagus banget, keren banget. Beasiswa loh masuk ke UNMU. Ada nggak tantangan tersendiri karena masuk dengan beasiswa? Berarti harus mengejar target nih, nilainya berapa? Ada nggak? Ada. Atau ada goals untuk bisa mempertahankan beasiswa itu sendiri? Ya, kalau di syaratnya itu kan lulusnya itu harus 4 tahun lah ya Kak. Iya, Maksimalnya ya. maksimal. IPK-nya itu nggak boleh turun lah. Iya. Kayak gitu. Terus kalau Dan- nggak stabil menikah. Ya mungkin gitu. Harus aktif lah dari bidang. Aktif organisasi organisasi. semuanya ya. Hmm. Karena di situ juga kita bisa melatih kepercayaan diri, public speaking dan lain-lain. Contohnya sekarang aja ya, gak usah jauh-jauh. Kita lagi berbincang santai ini kan artinya melatih skill kita, kemampuan kita sejauh mana kita public speaking atau yang lainnya. Dengan begitu nanti kita akan ketahuan tuh nanti gimana cara ngomong pede depan orang dengan yang santai, dengan rules yang benar ya, dari pembukaan sampai akhir gitu tuh. Keuntungan kita ikut organisasi sih menurut kakak ya, dan kebanyakan kakak juga di sharingnya gitu, katanya bisa meningkatkan skill kita nih yang dulunya terpendam sekarang bangkit. Nanti ada prosesnya tuh, kita ngikutin aja alurnya, pasti nanti kita akan menjadi merenovasi diri lah itu ya.
Eh, nah, kalian kan masuk ke sini awalnya harus mengikuti mataka tuh, masa ta'aruf kampus. Itu yang paling seru tuh. Pas awal-awal masuk, maba-maba baru tuh menunggu banget itu. Ada yang menunggu, ada yang terus ngikutnya paling cuman gini doang, diceng kakak tingkat nih. Ada nggak pesan dan pesan selama mengikuti mataka Haji? Kalau dari Aji kesan Mataka 2022 kesannya menambah teman makin banyak, banyak sih Kak. Banyak, tapi bingung ya karena Bingung, udah jadi king karena udah mataka. seru, banyak sih. Asik, terus Ya, asik. ada permainannya, gamesnya. Di situ Ya, kita games. menghargai, mengenal teman lebih jauh. Walaupun di situ dicampur-campur ya. Kalau di mataka Ya. tuh biasanya dicampur prodinya tuh. Nah, Dan kelasnya pasti berbeda nanti ya. Untuk Mutiara sendiri? Untuk saya sendiri sih Kak, untuk pesannya pasti capek yang ngalamin Pasti. seminggu, Kurang lebih ya. kurang lebih seminggu dengan bangun pagi Iya. itu capek. Sama kayak ada cari ini itu. Cuman pengalaman dan kesan sendiri di Mataka kemarin sangat-sangat luar biasa. Kita kumpul, kita mengenal teman-teman baru dari berbagai daerah. Terus kita juga dapat materi, cuman kita juga dapat banyak hiburan banget, banyak game di situ. Jadi nggak Seru kebosanan. banget ya. Iya Kak. Beda sama pemikiran kayak yang namanya masuk ospek itu nyeremin, nakutin. Iya, Ternyata beda. kadang kakak lihat di sosmed tuh kadang ada yang maaf ya, Iya. kakak tingkatnya kayak ngecengin anak Iya, barunya betul, belum Kak. masuk. Kadang kemarin bahkan ada yang viral tuh di sosial media. Dan nggak tahu deh dari universitas mana, tapi perbuatan itu katanya netizennya mengecam kalau ini nggak baik gitu. Ya begitulah ya namanya, senioritas itu pasti ada. Nggak usah dibohongin semuanya, kalau buka sosmed juga ada. Kalau Mahia sendiri? Kalau saya Kak punya kesan maba tahun 2022 Mataka ini dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Waduh, Karena pengalaman setahu saya di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Mataka 2022 baru ada Baitul Akram sampai nginep di sini. Benar kan? Waduh, nginep ya? Ya nginep. Nginep kami satu malam. Pada malam Kamis kami nginep. Mana disiplin kayak pengalaman saya di pondok itulah, disiplin sholat tahajud pada malam itu, subuh, Berarti jamaah. di sini di bimbing lagi agamanya. Ya. Ya, begitu. Nah, selanjutnya nih, ada nggak rencana kalian untuk berorganisasi di UKM atau organisasi-organisasi seperti IMM atau IMM mungkin atau organisasi lainnya? Ada nggak? Aji? kalau dari Aji ada sih Kak. Aji maunya organisasi apa? Kalau sekarang belum, masih mikir. Oh, kalau sekolah Karena- belum, tapi ada niatnya ya. Ada. Kalau Mutiara? Kalau untuk Mutiara sendiri sih Kak udah mengikuti UKM bela diri Oh, yang sesuai ditekuni. ke bidangnya ya, Iya. yang disukai oleh Mutiara. Kalau Maya? Kalau saya Kak udah ngambil Hizbul Waton sama itu paduan suara. Waduh, suka nyanyi juga. Suka karena juga pernah pengalaman ngikut Porsa Dinas di Pondok Pesantren tingkat nasional. Jadi paduan suara itu. Oh iya. Ada nggak goals kalian dalam bangku perkuliahan ini? Goals itu tujuannya ya. Maksudnya ingin lulus cepat misalnya mungkin. Kalau mau ikut organisasi atau goals yang lainnya. Dimulai dari Mutiara? Untuk Mutiara sendiri sih Kak, ya pastinya pengen lulus tepat waktu, jangan jadi mahasiswa abadi gitu kan. Amin. Terus nilai bagus, minimal bisa meringankan biaya orang tua dari kuliah gitu. Kalau Mahia sendiri? Kalau saya pengen sih Kak, minatnya cuma kuliahnya 3,5 tahun selesai. Waduh, keren banget goalsnya nih. Kalau Aji ada nggak Ji? Kalau Aji ada sih Kak, sama sih. Terutama nih membahagiakan kedua orang tua. Ya mulia sekali. Semoga lulus cepat. Amin. Baiklah, makasih ya Mahia, Mutiara, Aji atas Sama-sama. kesempatannya dalam bertemu dalam bincang podcast Gemas Surya hari ini episode 2. Makasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan salam pers mahasiswa.